Jadi kalau lanjutkan waktunya halaman ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syuruti sholati. Kita akan beberapa syarat. Wa syurutus sholati beberapa syarat itu sikatun 6. 1. Ma'rifatu waqtiha kama taqaddama. 1. Ngawaruhi waktunya sholat kama taqaddama oleh keterangan kami sini. 1. Mengetahui waktu sholat seperti yang sudah diterangkan kemarin. Yang kedua wastiqbalul qiblati, yaitu madhab kiblat illa fil safari, kecuali dalam sholat sunnah dan dalam perjalanan. Ya, wasatul aurati, dan menutup aurat. Wa taharatul hadasaini, lan suci saking hadas loro. Wa taharatul najasati, lan suci saking najis pisaubin dalam bobot ya pakaian, wal badan dan badan, wal makam dan bangunan. Wa ma'rifatul furu'i sholati, lan ngawuruhi biro-biro fardhu sholat wa sunaniha, lan biro-biro sunai sholat. Ini menerangkan tentang syaratnya sholat. Dan dalam sholat itu dengan tidak paham, Pak, saya yakin yang di sini sudah paham semua karena sudah sering ngaji. Meskipun sepele tapi perlu. Jadi ada syarat wajib, ada syarat sah, ada rukun sholat. Kemarin sudah diterangkan tentang syarat wajibnya sholat. Syarat wajibnya sholat ya Islam, balik, berakal, itu syarat wajibnya sholat. Artinya kalau ada orang nggak sholat, mungkin dia bukan orang Islam, Pak. Mungkin. Kalau ada orang nggak sholat, mungkin dia bukan orang yang sudah balik. Mungkin anak kecil atau mungkin belum balik gitu ya. Atau udah kuisen, Pak. Ya nggak tahu saya. Sudah balik atau belum. Nomor 3 mungkin dia orang yang zawan akli, hilangnya akalnya. Jadi kalau ada orang nggak sholat, Pak, ya kemungkinannya 3. Dengan masjid udah bentuknya nyala, duduk azan nongkrong di pos, ya kemungkinan 3. Kemungkinan itu. Ini bisa bukan orang Islam, bisa juga belum balik, bisa juga dan gitu, Pak. Nanti puasanya gitu, Pak. Puasa yang wajib yang boleh yang puasanya cuma 3 orang itu doang, Pak. Jadi kalau lagi bulan Ramadan nongkrong ambil kopi, ya kemungkinan 3 orang itu. Kemungkinan. Wasurutu sholati, dan syarat-syarat sholat itu yang ada 6. Ini syarat sahnya sholat ada 6. Yang pertama mengetahui waktu sholat. Kita berterangin waktu zuhur kapan, asar kapan. Sehingga fa'in sholat ma'asatin fil waqti lam tasih. Orang yang sholat dengan ragu, udah masuk waktu apa belum, ragu dia, maka sholatnya nggak sah. Jadi, sholat belum pada waktunya, sholatnya nggak sah. Kalau sekarang udah enak, kemarin bisa dijelaskan lebar. Kalau sekarang sudah enak. Kenapa sih? Karena li'anal ibarata fil ibadah bima fi dhanil mukallaf wa bima fi nafsil amr. Karena dalam ibadah itu yang dipakai adalah donnya mukallaf. Don itu ya penyananya orang yang sudah mukallaf itu, dan realita yang sudah terjadi itu dalam beribadah. Beda dengan dalam muamalah. Yang muamalah yang dinilai itu nafsul amr, realita yang terjadi saja. Nggak ada kira-kira dalam muamalah, Pak. Dalam transaksi itu nggak ada kira-kira. Oh, kira-kira kayak transaksinya sah ini, nggak bisa. Kalau muamalah itu harus nafsul amr, harus realita yang terjadi. Kalau sholat, dhonul mukallaf sama nafsul amr. Jadi don itu yang nyana itu biasanya 50%, 50%, 50-50. Ini kayaknya udah masuk sholat nih. Kenapa? Karena biasanya kalau jam 4:30 itu jago saya itu. Jenengan kan biasanya yang jadi patokan kan jagung ya, Pak. Kayak saya cerita Gus, kalau dulu orang kampung itu kalau ada jagung itu bakso pisang, itu biasanya apa, Pak? Biasanya ada perawan meteng ya. Nah, biasanya di jagung itu bari pisau, Pak, dan nabi itu bari itu tahu banyak orang yang hamil mobil ya. Jadi dua mukallaf yang bukan. Dia orang sholat belum masuk waktunya, sholat tidak sah. Nah, mari saya cerita. Waktu yang sudah ditetapkan kita ini, ya apa namanya, imsak pun falakiyah yang kita punya, biasanya sudah ditambah 2 menit. Karena ada waktu ikhtiar, ada waktu Jawa, biasanya kita udah tambahin 2 menit. Sehingga ketika adzan ini memang sudah benar-benar masuk waktunya, ditambahin 2 menit untuk amannya begitu. Pun.
Wastiqbalul kiblat dan menghadap kiblat. Sholat harus menghadap kiblat. Bisodri labil wajib, yang menghadap kiblat itu dadanya, bukan wajahnya. Artinya kalau dengan sholat wajahnya melengos begini, ya sah, asalkan dadanya menghadap kiblat. Itu yang dihitung tuh dadanya yang menghadap kiblat. Nah, menurut ulama Syafi'iyah, wajib menghadap ainul kiblat yakinan fil qurbi. Wajib hukumnya menghadap kiblat bagi orang yang dekat dengan Ka'bah, wajib. Jadi kalau dalam sholat di pelataran Ka'bah itu dadanya wajib lurus Ka'bah. Nah, kalau yang baik, yang jauh itu ya sekedar donan, kira-kira saja. Kira-kira saja. Lah kita kan jauh dari Mekah nih, kira-kira saja menghadap Mekah, kira-kira. Dan semuanya saya sudah cerita. Enggak usah kemudian masihnya dibongkar, kayaknya kurang masuk kita dibongkar aja. Buang duit Pak, apalagi ini pendong ini apa? Sajadahnya, ayo, susah nih kata kiai saya itu, kata gawean itu orang. Kata kiai saya begitu, buatnya gawean. Karena apa ya? Ya kira-kira saja kalau orang yang jauh dari Mekah, jauh dari Ka'bah, don saja kira-kira saya sudah menghadap kiblat kira-kira ini. Dan tidak usah kemudian dipaksa-paksain, kecuali kalau memang di depan Ka'bah. Bahkan kalau dengan sholat di hotel kan nggak lihat Ka'bah langsung nih, itu juga boleh kira-kira saja Pak. Padahal itu kan masih satu Masjidil Haram tuh. Tapi kalau sudah nggak lihat Ka'bahnya, ya kira-kira saja, kira-kira saja. Nggak usah pas-pasin bang, kira-kira saja. Kecuali kalau memang melihat ainul Ka'bah, melihat Ka'bah langsung, baru dadanya harus menghadap Ka'bah. Itu aturannya begitu Pak, aturan itu. Jadi jangan menyusahkan diri. Makanya sah walihada sahat salatus shofit towi ida anil Ka'bah. Sah sholatnya orang yang shofnya panjang, maksudnya kan tadi Masjidil Haram kan panjang nih. Panjang kan shofnya sampai keluar dari Masjidil Haram kan, sampai pelataran-pelataran. Sah meskipun dia tidak melihat Ka'bah, tidak menghadap Ka'bah persis. Sah, karena memang apa? Karena memang nggak melihat. Jadi yang wajib persis menghadap Ka'bah, menghadap kiblat itu bagi orang yang melihat jenis Ka'bah itu loh Pak. Melihat bentuk Ka'bahnya, aja dengan umrohnya, dengan haji. Kok sholat yang lihat Ka'bah berarti wajib menghadapkan dadanya ke Ka'bah. Kalau di luar, panjang shofnya dari luar, itu ya kira-kira saja lah, kira-kira. Apalagi kalau di Indonesia, sudah berapa pulau, berapa negara, ya kira-kira saja. Gak usah teman-teman ini. Nah ini saya bisa kayak gini, bisa kayak gini. Anda itu nak dulu soalnya nggak kayak gini. Maka apa yang dinamakan kiblat? Kok sampai dinamakan kiblat? Kiblat itu secara bahasa namanya al-jihad. Jihad pakainya tak mampu arah gitu loh. Kiblat itu arah maksudnya. Dan di sini maksudnya ya Ka'bah. Maksudnya kiblat itu ya Ka'bah. Yang pusat untuk kita sholat itu Ka'bah. Nah di arah kiblat, kenapa kok dinamakan kiblat? Karena orang yang sholat itu menghadap padanya. Namanya kiblat. Namanya kiblat. Nah dinamanya Ka'bah, kenapa dinamakan Ka'bah? Ya karena dia itu tinggi bangunannya. Ka'bah itu orang yang tinggi. Ini Pak Ebel Ka'bah. Ya tinggi lemponnya, tinggi orangnya, apa tinggi derajatnya, apa tinggi lemponnya, tinggi rezekinya, apa. Jadi Ka'bah itu artinya tinggi. Atau Ka'bah itu artinya melengkung. Ya artinya itu istighfar pihak melengkung karena memang kan bentuknya kubus, melengkung begini kan. Nah, itu Ka'bah namanya. Sekarang begini Pak, kalau ada orang memungkinkan sholat menghadap Ka'bah dengan berdiri, ya, dan juga memungkinkan dia tidak menghadap Ka'bah, tapi apabila memungkinkan bagi seorang sholat ilal kiblati qa'idan, menghadap kiblat sambil duduk, ya, sama orang yang sholat tidak menghadap kiblat tapi berdiri. Lalu ini yang mana? Ada orang sholat menghadap kiblat tapi duduk, apa dia tidak menghadap kiblat tapi berdiri? Sama-sama kan? Menghadap kiblat itu syarat sah, berdiri itu rukun. Kira-kira yang mana?
Ada orang sholat menghadap kiblat, ya, tapi dia sambil duduk, atau dia tidak menghadap kiblat tapi berdiri. Ternyata disuruh sama ulama itu wajib milih yang awal, yaitu menghadap kiblat meskipun dia harus duduk. Sebab kewajiban menghadap kiblat itu lebih tinggi daripada berdiri. Contohnya ngeten, orang sholat sunnah meskipun jenengan kuat berdiri boleh duduk. Kalau jenengan sholat sunnah Pak, itu meskipun bisa berdiri boleh duduk. Jadi lebih tinggi yang menghadap kiblat. Kalau sholat wajib nggak boleh, harus tetap berdiri kecuali saat-saat tertentu. Makanya kalau sering matur sama teman-teman, kalau ada orang sholat kemudian pakai kursi, hati-hati Pak, harus diperinci. Kalau dia mungkin bisa sujud, dia harus wajib dia sujud. Misalkan dia tidak kuatnya di rukuknya, dia kuat berdiri, dia wajib berdiri. Jangan langsung duduk, tak duduk sambil duduk padahal dia kuat berdiri. Nah, berarti kan dia menghilangkan rukun berdiri, padahal dia kuat berdiri. Kan soalnya ada di masjid-masjid itu kan ada kursi duduknya nih, padahal kuat berdiri, datang-datang langsung duduk takbir. Padahal kuat sujud, dia nggak sujud, bagaimana caranya? Kan yang nggak kuat cuma rukuknya. Nah berarti pas rukuk itu dia baru duduk. Kalau berdiri kuat berdiri, sujud kuat sujud. Itu harus hati-hati Pak. Harus hati-hati. Makanya jangan sampai adanya solusi duduk di bangku malah menjadikan sholatnya nggak sah. Nah, itu menurut saya. Yang menurut saya. Jadi wajib milih yang menghadap kita. Kecuali sholat wajib dalam keadaan syiddatul khauf. Sholat wajib yang dalam keadaan takut sekali, ada musuh, ada macan, ada macam-macam. Ini dengan boleh sholat tanpa menghadap kita. Kalau memang syiddatul khauf. Atau sholat sunnah di safar. Orang mau sholat sunnah tapi dalam perjalanan itu boleh nggak menghadap kiblat. Contoh, mobilnya lagi menghadap ke timur. Nah, jangan sholat menghadap timur. Sholat sunnah boleh menghadap ke timur. Ya, boleh menghadap ke timur. Kalau memang nggak usah berhenti mobilnya. Ya, tapi ingatkan kalau dengan sholat sunnah, ya sholat sunnah, pas lagi menghadap ke timur, dengan malah menghadapnya ke selatan, yaitu hal nggak boleh. Meskipun itu sholat sunnah. Tapi kalau mobilnya menghadap ke timur, dengan kemudian balik arah kiblat, itu malah boleh nggak apa-apa, karena asal kewajibannya itu adalah menghadap kiblat. Jadi kalau dengan sholat sunnah, mobil lagi ke barat, lagi ke arah selatan, dengan sholat menghadap selatan boleh, atau langsung berpaling menghadap barat boleh. Kalau sholat sunnah lagi kendaraan ya, sholat wajib baca mendikotoan, ya kan? Mendikotoan, jarang orang sholat lagi perjalanan jamaah, jarang. Biasanya bablas, ya biasanya bablas. Apalagi kalau bicara sholat sunnah ya, yakin jarang lah. Aku yang belum tahu nemuin orang lagi dalam perjalanan kemudian berhenti sholat duha dulu. Baru pernah menangi. Soleh sekali ya. Ya apalagi tengah malam, sholat tahajud dulu. Aja. Dalam perjalanan sholat aja alhamdulillah. Nah, itu aturan fikihnya Mas. Jadi beda lagi ya tadi. Kalau jenengan sholat sunnah, ya sholat sunnah kemudian pas kendaraan tadi, atau sholat sunnahnya jenengan lagi jalan kaki. Orang sholat sunnah jalan kaki, maka dia wajib menghadap arah yang dia tuju. Wajib menghadap yang dia arah tuju. Maka yang ngawur itu yang itu. Sama orang yang sholat sunnah dalam kendaraan, dia haram berpaling dari arah kendaraan, dari arah jalan tersebut. Ya. Misalkan kayak tadi yang saya sampaikan, kalau jenengan sholat sunnah, mobilnya lagi arah ke timur, ya bagusnya menghadap ke timur, nggak usah menghadap ke utara, menghadap ke selatan, nggak usah. Kalau menghadapnya ke barat boleh, karena memang itu asal kiblat. Ya kalau enggak ya jangan, haram boleh. Itu sholat sunnah. Kemudian nomor 2-nya wasaful aurati, ya, menutupi aurat. Ini syarat sahnya sholat.
Orang yang sholat nggak nutupin auratnya maka sholatnya nggak sah. Meskipun dia walau kana khalian wa fi dhulmati, meskipun dia sendirian di tempat yang gelap gulita, jenengan matiin lampu, dewean di kamar sholatnya wudu, kan nggak ada yang melihat Pak. Berarti boleh ya, bukan berarti ada yang melihat, boleh memang membuka aurat nggak boleh. Atau orang yang manusia silver, dicat semuanya ya kan? Nah dicat kan masih ada bentuknya kan? Nah kalau masih ada bentuknya, bentuk aurat dan maksudnya meskipun sudah dicat dilumuri silver, nah itu sholat sendiri, sholat sudah tidak sah. Benteng kalau jenengan dilumuri tepung atau lumuri lumpur, jenengan butuh ditepungin area auratnya, kan sudah tidak berbentuk karena dilapisi tepung, kan tinggal digoreng berarti. Betul. Kalau di kita begitu Pak. Kalau di kita penjenengan sudah butuh misalkan terus dilumpuri ya, dibalut lumpur, itu boleh sholat. Karena memang sudah nggak bentuk auratnya, sudah ada ketutupan. Tapi kalau chatbot kan masih kelihatan. Makanya manusia silver itu butuh kambing ginian doang, nggak boleh sholat. Ya nggak boleh sholat. Itu satu aurat. Jadi nggak boleh orang sholat kemudian telanjang, karena Rasulullah SAW bersabda, layak berwuh sholat haidin aibali illa bihima. Tidak sah sholatnya orang yang balik, ya, orang yang sudah haid maksudnya sudah balik, kecuali dia pakai khimar, pakai penutup, pakai tutup. Tidak boleh sampai sholat dakwani, tidak boleh. Apalagi kalau sholat kok sarungnya nerawang, tambah nggak boleh kan? Sholat sarungnya nerawang, tambah nggak boleh. Apalagi nerawang kemudian nggak pakai daleman, ya tambah nggak boleh Pak. Itu nggak boleh nih. Makanya sarung-sarung harus steril. Sholat harus steril sarungnya Pak, nggak boleh nggak steril. Nah ini kok satrul aurat, nutupi aurat. Kemudian toharat hadasain, suci dari dua hadas. Maklum lah ini yang udah maklum. Sholat yang nggak boleh kentut, nggak boleh macam-macam. Nah yang saya akan bahas adalah toharatun najasati fi saubal badan wal makan. Harus suci pakaiannya. Terus saya ingat tuh, orang yang sholat dua anak kecilnya ada kencingnya, pempes ada kencingnya, itu menurut Syafi'iyah batal sholatnya. Dengan sholat menggendong anaknya, menggendong putunya yang ada najisnya, ya mungkin dia pempesnya sudah penuh atau macam-macam, itu sholatnya nggak sah. Sebab apa? Gendong najis. Itu menurut Syafi'iyah. Lalu bagaimana kalau kita kan anaknya sering ngintilin kita nih, sering ngintilin kita lagi sholat ini dinaikin, lagi sholat gak pengen dinaikin. Lah kalau aku begini kan jatuh kasihan. Nah ini kan sakit derek madzhab Imam Malik. Imam Malik itu membolehkan orang sholat go najis, tapi jangan diri sendiri yang go najis, itu ketempelan doang. Itu Imam Malik lebih fleksibel. Kalau Imam Syafi'i nggak boleh. Imam Syafi'i nggak boleh. Kalau jenengan sholat gawa najis, tadi orang sholat kemudian digendongin anak sendiri, digendongin anak masih ngompol di pempesnya, itu orang yang sholatnya nggak sah, sebab gawa najis. Atau jenengan sholat ngesak nopo duit sing kena najis, nggak sah. Ataupun yang sing kena najis, pokoknya yang digawan baju, gawan tempat najis nggak sah sholatnya. Lalu ini hal yang sepele Pak, tapi bisa menjadikan sholat kita nggak sah. Makanya kalau bolak-balik matur, sebelum kita bicara khusyuk, sebelum kita bicara tartil, sebelum kita bicara kudu kol, ya ini syarat-syaratnya disesuaikan dulu. Orang bacaan Fatihahnya baiknya kayak apa Pak? Kalau dengan awalnya tidak suci, sholatnya nggak sah. Orang bacaannya merdu kayak apa, khusyuknya kayak apa, seakan-akan dia itu kalau dipukul nggak kerasa, saking khusyuknya sholatnya. Tahu khusyuk pengantuk saya juga nggak tahu. Nah, kamu tahu nggak? Tadi ada orang ngomong nggak tahu ya sholat kayak khusyuk. Ya bisa juga khusyuk, bisa juga ngantuk. Itu khusyuknya kayak apa? Kalau bab wudhunya nggak benar, bab syarat sholatnya nggak benar, itu semuanya musroh semuanya, percuma.
makanya hati-hati ya. Dan itu toharatun najasati fi thawbi wal badan, yaitu harus suci dari najis pakaiannya, badannya dan tempatnya. Bukan dengan kalau bisa kalau mau sholat ya badannya harus bersih. Apalagi kok punya adat besar ya mandi dulu, mandi dulu. Benten kalau puasa Pak, dengan puasa belum mandi sah puasanya, cuma sebagai pengingat saja. Nah sebentar lagi ya kalau semua ya. Aduh kalau sudah sahur, dengan lupa mandi, belum mandi nih, lanjutin puasanya, terus itu mandi, karena kan mau sholat subuh, ya. Dan itu toharatun najasati fi thawbi wal badan, itu perlu ingat-ingat, badannya harus suci, pakaiannya harus suci. Dan kemarin belum ngatur. Dan bagaimana hukumnya orang sholat pakai baju yang dapat nyorong atau gosok? Kan ada tuh ke masjid pakai sandal gosok. Kalau sandal kan mending nggak dibawa sholat. Sarungnya dapat nyolong, pecinya nyolong, ya bajunya gosok temennya. Kalau anak pondok kan dulu kayak gitu ya, pakai gitu. Itu secara syariat sholatnya sah selagi syarat rukunnya dipenuhi. Tapi dapat pahala enggak, dosa iya. Ini kalau sholat pakaiannya enggak sah, pakaiannya enggak halal. Haji begitu Pak, orang haji duit korupsi sah enggak? Sah, asalkan syarat hajinya penuhi, rukunnya dipenuhi, ya wajibnya dipenuhi. Dapat pahala enggak? Dosa iya, ya begitu Pak. Jadi orang sholat itu ya kalau hanya mengikuti fikih saja, ya sah. Orang sholat suruh mengikuti fikih saja. Jangan sholat pakai celana singkran Pak, celananya doang nih di atas perut sampai di bawah lutut, sah sholatnya secara fikih. Tapi jangan ya kira-kira ya. Ya orang stres baru gitu kan, kentil baru gitu, kiranya tuh stres baru, itu wongnya sopo, sholat kakwabina, ya kan? Kadang-kadang kita sholat pakai kaos oblong aja, ya jadi orang ya banyak bersamaan gitu kan, apalagi untuk sholat butuh. Tak bisa Pak kalau jenengan nutupin aurat, karena auratnya laki-laki, baina surah waruban itu antara pusar sampai lutut. Saat kalau jenengan sholat bener-bener nggak punya pakaian, ya sarungan misalnya, sarungan bendole di atas perut, ini atas pusar sampai di bawah lutut, udah sholat sah. Kalau memang nggak punya pakaian lagi. Dan kemauan kira-kira itu dulu yang saya sampaikan. Ada waktu yang mau sampaikan, monggo terkait yang sudah disampaikan ataupun yang lainnya. Ada yang mau nanya? Silakan. Tentang sholat sunnah di perjalanan atau sholat di perjalanan atau sholat dihormati waktu yang suka jalan-jalan. Monggo, mumpung ya, tanyakan. Saya mau tanya terkait masalah sholat sama memang keadaannya kerjanya jalan-jalan ya, jadi seringnya sih memang kalau secara jarak memang memenuhi kalau untuk jamaah, tetapi itu tiap hari gitu kan ya, apakah boleh itu setiap harinya menggunakan rukhsah tersebut? Pertama itu. Kedua, mengenai sholat dihormati waktu ini, bentuknya sholat atau memang kita hanya sekedar menghormati? Seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Kalau ada orang harusnya supir, supir kan mesti kan kemana-mana dalam perjalanan ini. Ya, itu kan ulama punya itu ada beberapa pendapat makam itu. Ada yang bilang ya boleh jangan dia karena dia bepergian.
Ada yang bilang enggak, dia bukan bepergian, dia kan cuma ya memang pimpin bukan kok. Memang dia bekerja bukan bepergian, memang kerjaannya dia begitu. Jadi kalau ulama yang mengatakan boleh menjamak, ya karena dia alasannya itu memang dia dalam perjalanan, kan benar, dia kerja. Memang dia dalam perjalanan, masa waktu kosongnya kan sudah dapat. Jarak dia kosong kan, jarak dia perjalanan disolehkan jamak kan sudah dapat. Tapi tiap hari berarti dia memang kerjaannya begitu. Ada ulama yang nggak dibolehi, ya karena memang dia bukan semata-mata berjalan, memang dia bekerja. Menurut saya kurir, kenek, ya kan? Dan dia kan memang pekerjaannya begitu. Nggak boleh dia jamak seterusnya, karena dia pekerjaan. Kecuali kalau orang yang safar, safar kan begini. Orang safar boleh jamak, boleh kosong kan karena dia rukshoh, iya kan? Rukshoh kan karena dia sekali dua kali. Ini mendino kok rukshoh terus, mendino kok mintanya keringan terus. Berarti kan dia bukan dalam keadaan kepepet. Yang namanya rukshoh itu kan dalam keadaan kepepet, iya kan? Lah rukshoh itu Pak, ini saya ingatkan, baiknya begini. Kalau dia kan dalam perjalanan, adaan apa jamak, iya kan? Ini ulama lebih cenderung mending jamak. Kenapa? Jamak itu urusannya Allah, diskonnya Allah. Jadi jangan dikasih diskon, diambil. Jangan sesuatu adaan saja, kalau nggak ada nggak mantep. Ya kan biasanya ada orang Islam anyaran kan begitu. Tapi ulama fikih mengatakan kalau untuk adaan apa jamak, kalau dalam perjalanan itu lebih baik jamak. Kenapa? Karena itu rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil. Kan itu digabung. Itu nama fikih. Beda kalau kan dalam perjalanan mau buka apa mau puasa. Ya kan boleh buka kan? Boleh buka kan? Nah menurut ulama masih mendingan puasa. Lalu ulama beda-beda. Nah kayak Syaikhul Islam Salam dia bilang begitu. Kalau sholat ada anak kebutuhan dalam perjalanan itu bagusnya kata Syaikhul Islam Salam itu bagusnya ya jamak saja. Ya kalau puasa mokel buka berpuasa, mulai di perjalanan buka puasa. Sekarang kan perjalanan permasalahan begini. Dengan satu di Jakarta di Surabaya, itu kita kan sudah memenuhi kosor, sudah memenuhi jamak kosor kan? Artinya kalau jenengan naik pesawat dari Jakarta ke Surabaya, jenengan nggak lelah, jenengan tetap bisa puasa. Kira-kira pilih mana? Ini nggak puasa apa pilih puasa? Secara ini boleh jenengan nggak puasa Pak, jaraknya tidak terbentang. Makanya mazhab Syafi'i begitu, karena mazhab Imam Syafi'i itu yang namanya masa berpuasa itu mundur bisa diukur, kan jarak itu diukur. Oh Jakarta Surabaya sudah memenuhi kosong, memenuhi jamak. Berarti orang naik pesawat pun dari Jakarta ke Surabaya boleh sampai nggak berpuasa. Mundur. Beda kalau mazhabnya Malikiyah. Kalau mazhab Imam Malik harus ada masakohnya. Ini kan naik pesawat dari Jakarta ke Surabaya kan nggak ada masakohnya, nggak ada berat-beratnya, nggak ada susah-susahnya. Tinggal naik tren doang Pak, atau totoan jauh, masa nggak mau puasa? Nah Imam Malik bilang begini, Imam Malik, jenengan dari Bumi Jakarta 3 mau ke Balaraja, banjir macet tengah jalan, itu corak Imam Syafi'i jenengan nggak boleh jalan. Kenapa? Jaraknya belum nyampe, ya kan? Belum nyampe. Tapi menurut Malikiyah karena ada masakoh, karena ada kesusahan, boleh yang jamak. Boleh jamak. Karena ada masakoh. Sama kalau jenengan jadi pengantin, saya harus terlambat nih, anak ini dalam pengantin.